Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Marina. Di sini saya akan membacakan tentang buku Black Swan di bagian 2, bab 3, yaitu dengan judul Margaritas Anteparkos. Yang dimana buku The Black Swan yang saya bicarakan sekarang soal batas pengetahuan kita yang bikin masalah besar, yang dimana termasuk kesombongan dan prasangka di kepala kita, plus keterbatasan akses info baik pribadi maupun kelompok. Nah, saya sebut masalah besar karena buku ini fokus pada kejadian langka tanpa dampaknya yang luar biasa. Nah, semakin jarang kejadiannya, semakin susah diramal, tapi justru itulah yang paling mengguncang dunia. Buku ini ungkap kesalahan manusia biasa di banyak bidang, yang tambah parah karena kebiasaan berpikir ilmiah palsu plus info yang berlimpah bikin orang sombong tanpa tambah pintar. Nah, di sini ada pertama ada salah paham Black Swan yang dimana sebagai masalah logika filsafat, kesalahan khas intelektual Inggris. Orang lain kurang kenal filsafat analitis yang jadi aman. Nah, yang kedua itu bilang peta jelek lebih baik daripada tak punya peta sama sekali. Kesalahan orang awam soal peta, pakar risiko, atau pegawai Bank Sentral AS. Nah, yang dimana ada 3, berpikir Black Swan harus kelihatan sama buat semua orang. Kesalahan orang yang tak pernah lama di Berkeley dan kurang pintar soal kehidupannya, tak sadar ada orang yang memang kalah telak. Nah, ada 4 yang dimana tidak paham saran saya yang membentuknya jangan lakukan, malah meminta ide positif atau langkah selanjutnya. Kesalahan komisaris yang dimana perusahaan besar dan calon-calonnya. Ada kesalahan 5 yang dimana tak mengerti kalau tidak melakukan apapun bisa jauh lebih baik daripada mengambil risiko bahaya. Biasanya kesalahan kebanyakan orang muda. Nah, yang keenam itu ada langsung kesalahan label atau skeptis ekor gemuk atau hukum daya. Nah, ke ide saya tanpa memikir dalam, lalu samakan dengan penelitian abal-abal, orang bilang logika modal atau istilah samar yang pernah didengar. Ada kesalahan 7 yang dimana kira buku cuman kurpa lonceng, yang dimana padahal semua orang sudah tahu dan bisa diganti. Dan kesalahan 8 itu bilang kalau kami sudah tahu semua ini, tak ada yang baru. Sebelum krisis 2008, lalu ikut bangkrut. Nah, dan kesalahan 9 itu salah semakan ide saya dengan teori Popper soal falsifikasi atau selipkan ke kategori lama biar kelihatan pintar. Ini kesalahan sosiologi, guru besar politik di Kolombia, atau yang sok multidisiplin dari Wikipedia. Nah, di kesalahan 10 itu ada anggap probabilitas masa depan bisa diukur pasti seperti suhu tubuh atau berat badan anak perempuan. Dan kesalahan 11 yang dimana buang waktu bedain keacakan benar versus karena kurang info daripada fokus pada beda dunia rata-rata mediocristan versus dunia ekstremistan. Nah, ada kesalahan 12 yang dimana kira saya bilang jangan ramal atau jangan pakai model, padahal jangan pakai ramalan jelek yang salah besar, dan jangan model di zona bahaya. Nah, di kesalahan 13, salah paham hal buruk terjadi, padahal maksud ini tempat hal buruk suka terjadi. Akhirnya, dari semua perdebatan, saya dapat bukti bahwa kejadian Black Swan banyak disebabkan orang pakai alat ukur yang terlalu canggih membuat mereka bikin overpended dari hasil palsu. Saya heran kenapa orang pakai ukur dari dunia rata-rata di dunia ekstrim, lalu percaya buta, dan lebih parah lagi, hampir ada profesional probabilitas yang benar paham apa yang mereka lakukan. Terbukti saat debat sama tokoh besar, termasuk 4 penerima Nobel Ekonomi. Kesimpulannya dari Black Swan, banyak pakar profesional tidak paham alat mereka sendiri, yang malah menciptakan krisis. Soalnya sedari batas pengetahuan prioritas, jangan lakukan hal berisiko dan fokus dunia nyata ekstrim daripada rata-rata teori. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.